Jago. Pada akhirnya, itu adalah sekelompok alam surga yang kemudian adalah rumah kekuatan kesempurnaan. Bahkan ketika siluet Jierong menyusut menjadi titik hitam, Mo Yue dan yang lainnya layak mendapat reaksi. Orang-orang Mo asli dan pusat kekuatan Chang Tiger Clan semuanya berantakan di tempatnya. Apakah ini melarikan diri? Tanda seru. Bukankah Anda Jie yang tuan muda? Bukankah kalian sekelompok pemimpin? Mengapa Anda bahkan tidak mulai berlari? Apakah Anda tidak membalas dendam pada saudara yang sudah meninggal? Jierong telah memberikan jawaban dengan tindakan. Sudah berakhir kali ini. Moling berbentuk kerdil, matanya buta, dan wajah harapan tadi penuh dengan keputusasaan, lebih pucat dari sebelumnya. Jierong lari, lalu mereka tidak punya tempat untuk lari. Lion Likai dan yang lainnya juga putus asa. Apakah ini spesial? Tepuk pantatmu dan lari. Apa yang bisa kita lakukan? Mo Yue bahkan berdiri di tempat, wajahnya malu, dan dia mengangkat tangannya, seolah ingin menyelamatkan sesuatu. Jie, tuan muda Jierong. Namun, di mana Jierong peduli dengan hidup mereka? Hanya Qin Yichen, setelah melihat niat streamer untuk tidak kembali, adalah sudut mulut terangkat, andalkan kamu. Bloodpond dan yang lainnya juga sangat menyegarkan. Jika kamu berlari kencang, kalau tidak aku akan mengirimmu ke jalan bersama Antek. HMPH, ini orang-orang dari klan. Bukankah itu baik-baik saja? Qin Yichen cukup tenang, tetapi Lei Qijin dan kelompok etnis lainnya bersorak-sorai. Mereka berlari. Melihat orang-orang itu melarikan diri. Hahaha, Tuan Qin perkasa. Omong kosong apa yang ada di depan Tuan Qin, bahkan tidak berani bertarung. Bersorak di langit, angin seribu salju bersandar sedikit di bahu tegas Qin Yichen. Mata indahnya kabur, dan bibir Cherry tersenyum sambil tersenyum. Dia tidak pernah merasa begitu bangga, tidak ketika dia disukai oleh klan Phoenix, atau ketika dia dilatih sepenuhnya oleh klan Phoenix. Dia sangat senang ketika dia hanya berada di sekitar Qin Yichen. Melihat itu, ini adalah orangnya sendiri. Ini adalah orang favorit saya di tengah angin dan salju. Setelah sorakan langit menghilang, Qin Yichen melepaskan kelembutannya, mencibir di sudut mulutnya, dan menginjak reruntuhan selangkah demi selangkah. TSK. Tuan muda Jierong telah melarikan diri. Jadi, kamu harus menyelesaikan akunmu. Berbalik, niat membunuh Qin Yichen terungkap. Mo Yue, kamu berteriak lagi. Pupas, melihat siluet ramping yang mendekat selangkah demi selangkah, Mo Yue lumpuh di reruntuhan dan merangkak kembali dengan mahkota. Qin Yichen, jangan datang. Saat dia melangkah mundur, dia menyeret celana Moling dan berkata, Ayah, selamatkan aku. Wajah Moling sangat jelek, tapi bagaimanapun, dia adalah putranya. Setelah ragu-ragu, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan memohon, Qin. Namun, ketika Qin Zi baru saja keluar, dia ditakuti kembali oleh tatapan dingin Qin Yichen. Apa? Ingin membawanya untuknya? Tai Lisan di belakangnya tidak tahan lagi. Saudara Qin tidak membayar denganmu sekarang. Bang! Dengan telapak tangan terbelah, sosok Moling seperti karung, dan dia langsung dihantam ke reruntuhan, menimbulkan debu, otot dan tulangnya patah, dan dia tidak bisa lagi memanjat. Qin Yichen berjalan selangkah demi selangkah, menatap Mo Yue. Bahkan dengan jijik di sudut mulutnya. Pikirkan tentang bagaimana barang-barangmu bernilai 1000 salju pada saat itu. Aku benar-benar merasa malu. Namun, Lei Yunyu memiliki mata yang indah berwarna merah dan dengan suara serak berkata, Tuan Qin, itu dia, atau anggota klan kita yang tak terhitung jumlahnya. Wu Xiao juga dengan marah berkata, pencuri ini memakan segalanya, untuk menyenangkan orang-orang itu, mencoba membunuh Rai Divine City naik turun. Pusat kekuatan klan dipenuhi dengan kemarahan. Tuan Qin, tolong bunuh dia. Balas dendam pada anggota klan kita yang mati. Kaisar sialan, ketika kami dalam masalah, kami tidak melihatmu untuk saling membantu. Ketika orang luar menindas Anda adalah orang pertama yang memimpin. Sampah ini juga layak disebut kaisar? Saya pikir itu memalukan dari 10.000. Untuk Mo Yue, orang-orang bisa membenci kertakan gigi, tidak sabar untuk menelan daging mereka. Membunuh. Suara pembunuhan di langit membuat Mo Yue terlihat pucat seperti kertas, bergetar seperti penyangga saringan. Jauh di dalam hati, dan bahkan lebih putus asa. Dia tidak mau. Dia adalah patriark muda berkebangsaan Mo, eksistensi mulia di atas 10.000. Kenapa kamu di sini? Ini semua karena pria di depanku ini. Ambil semua yang menjadi miliknya. Namun, di hadapan siluet ramping yang mendekat, seolah menutupi matahari, itu lebih seperti bayangan yang menutupi kepalanya. Mati. Bang. Telapak tangan depan menembak jatuh. Mo Pao yang patriarch Mo Yue, kerangka tidak ada. Adegan sengit ini, tidak hanya tidak membuat siapapun merasa tidak puas, tetapi juga membuat orang-orang bersorak. Bahkan angin 1000 salju yang lembut dan baik, pada saat ini, wajah cantik itu sedingin es, dan bahkan mata yang indah itu melirik ke arah Feng Yuan.
Sosok Feng Yuan gemetar. Dia menyentuh ujung hidungnya, dan wajahnya tidak tampan. Dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan benar-benar berlebihan. Tetapi itu hanya kemurahan hati Qin Yichen. Jadi dia tidak menyebutkannya di depan wajahnya. Atau melihat angin dan salju. Demi dirimu sendiri. Atau kamu akan bisa bunuh diri saat baru bertemu. Setelah pembunuhan Mo berlalu, Qin Yichen melirik dan mengunci hukuman harimau. Sekarang giliranmu. Ups. Hukuman harimau bergetar. Buru-buru berkata, Qin, Tuan Qin Mingjian, saya juga dianiaya. Yichang Tiger Clan dari awal sampai akhir, tidak membunuh siapapun. Hukuman harimau mengatakan yang sebenarnya. Dia Chang Tiger Clan benar-benar tidak melakukan tembakan, tepatnya. Mereka tidak bisa melakukannya. Saat memohon belas kasihan, Husun berterima kasih kepada Mu Yue dengan sepenuh hati. Untungnya, bocah itu ingin menjadi pusat perhatian, agar dia tidak dibenci oleh 10.000 klan. Qin Yichen, alih-alih mempercayai kata-katanya dengan mudah, melirik Lei Zijin, yang melihatnya, dengan dingin mendengus dan berkata, HMPH, bahkan jika dia tidak menganiaya saya, bukankah dia yang memimpin? Ini, Tuan Qin, tolong angkat tanganmu yang mulia dan biarkan suku kami pergi. Biarkan penjahat berjanji bahwa dia tidak akan pernah berani menentang para bangsawan dan kamu. Hukuman harimau mengejutkan. Benar-benar ada beberapa kata. Lagi pula, sekarang hidup atau mati. Semua dalam suasana hati Qin Yichen. Jika yang terakhir ingin membunuh perang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Qin Yichen menatap sedikit, menggosok pergelangan tangannya. Hukuman mati tidak dapat dihindari dan kejahatan hidup tidak dapat dihindari. Dengarkan saya, bukan hanya teman dan kerabat klan saya, tidak peduli bagaimana 10.000 benua etnis, itu bukan giliran Anda. Hukuman harimau mengangguk, seperti, ya, penjahatnya menulis. Mata Qin Yichen dingin dan parah, pergilah. Meski nyawa harimau terselamatkan, tidak mudah menyerah, harus dihukum ringan. Pada saat yang sama dengan teriakan dingin, Qin Yichen tiba-tiba keluar, melemparkan hukuman harimau ke atas dan memuntahkan darah. Kepala keluarga. Namun, yang terakhir bahkan tidak berani menggunakan True Origin untuk melawan. Dan setelah didukung oleh sekelompok anggota klan, dengan cemas berkata, belum. Selama keberangkatan, hukuman harimau berterima kasih kepada Qin Yichen untuk sementara waktu, karena takut yang terakhir berada dalam suasana hati yang buruk.